Selamat datang Bapak Ibu semua dalam presentasi kami kelompok 3 yang mana akan membahas berkaitan dengan risiko likuiditas. Nah, perkenalkan kami ini kelompok 3 ini akan membahas risiko likuiditas pada industri keuangan yang mana saya sendiri adalah Yosua Rinaldi, salah satu anggotanya. Kemudian ada Ibu Murni Asi, kemudian ada Ibu Yolanda Merlin Sasarari, dan kemudian ada Ibu Jamila Saira Mauri. Nah, memang kami berempat ini pun adalah orang-orang yang berkecimpung di industri keuangan. Saya sendiri, Yosua Rinaldi, di Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Ibu Murni Asi, Ibu Yoranda Merin Sasarari, dan Ibu Jamila Saira Mauri, ini ada tergabung di Bank Papua. Jadi begitu Bapak Ibu semua pembukaan dari kami. Adapun risiko likuiditas ini pun kami ambil mayoritas sumbernya dari buku Saunders. Jadi ini pendahuluannya Bapak Ibu semua bisa kita lihat di sisi pendahuluan pada slide selanjutnya, yang mana di sini kita akan membahas berkaitan dengan risiko likuiditas pada umumnya, membahas tentang likuiditas, dan risiko solvabilitas. Nah, kalau kita berbicara likuiditas sendiri, likuiditas itu apa sih ya? Sebagaimana materi yang kami paparkan ini, ya, likuiditas adalah kemampuan institusi keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi kita kalau berbicara likuiditas ini sangat penting, Bapak Ibu semua, karena nyawa dari institusi keuangan sendiri itu adalah bagaimana kemampuannya untuk mengelola likuiditas. Nah, karena ketidakmampuan suatu industri keuangan, institusi keuangan untuk memenuhi atau memiliki kemampuan likuiditas, ini bisa mengganggu kelangsungan usahanya. Nah, sehingga di dalam dunia risiko terkait likuiditas itu ada biasa dikenal dua risiko, risiko likuiditas dan risiko solvabilitas. Nah, kalau likuiditas ini lebih cenderung ke jangka pendek, kalau solvabilitas itu secara keseluruhan, ya. Nah, baik jangka pendek maupun jangka panjang secara menyeluruh. Nah, jika kita berbicara tentang likuiditas, ini sangat erat dengan industri keuangan karena banyak sekali industri keuangan di luar sana, baik perbankan, asuransi, dan lain-lainnya ya, seperti dana pensiun, itu sangat bergantung dengan likuiditas dalam menjalankan usahanya. Karena mereka sendiri bisnisnya itu dari menghimpun dana masyarakat. Kemudian dari dana yang dihimpun itu disalurkan, ya entah dalam bentuk kredit kalau di bank, atau misalnya dana pensiun itu dalam bentuk investasi pun asuransi juga kurang lebih hampir mirip ya, dia disalurkan dalam bentuk investasi. Dan nantinya dari penempatan dana itu entah kredit, investasi atau apapun itu nantinya menjadi sumber pendapatan yang mana sumber pendapatan itu sendiri nantinya bisa menjadi sumber laba untuk industri keuangan. Nah, namun memang akan sangat sulit ya, makanya kalau kita berbicara likuiditas ini bicara keseimbangan, akan sangat sulit bank untuk mempertahankan penyaluran kredit atau investasinya jika likuiditasnya terganggu. Ya, dalam artian ketika dia sudah menempatkan dana, yang mana dananya bersumber misalnya dari masyarakat. Nah, jika masyarakat itu menarik tiba-tiba atau misalnya masyarakat itu memang sudah jatuh tempo, ya penempatannya, sementara penempatan dana bank di tempat lain ya atau industri keuangan di tempat lain itu sendiri belum jatuh tempo. Nah, ini kan akan sangat menyulitkan pengembalian. Nah, kesulitan mengembalikan itu sangat berbahaya bagi lembaga industri keuangan karena ditakutkan juga nantinya bank wajib untuk mengembalikan, atau misalnya ketika bank berniat mengembalikan dan menunda, ini bisa jadi nanti dari masyarakat yang lain yang ada dananya di dalam mengkhawatirkan dananya. Nah, sehingga nanti bisa terjadi eksposur risiko likuiditas. Dan banyak sekali contoh-contoh di luar sana terkait eksposur risiko likuiditas yang berpotensi kepada bank ras ya, ras bank itu. Contohnya seperti krisis 98 ya, itu kan banyak ras dulu dikarenakan confidence ya, kepercayaan terhadap bank itu sangat rendah pada saat itu, ya dikarenakan krisis dan lain-lain dah. Nah, sehingga pada saat itu banyak sekali masyarakat yang menarik dana, ya. Sehingga itu sangat-sangat mengganggu likuiditas dari bank, sehingga banyak bank waktu 98 itu diselamatkan. Dalam hal ini
ada intervensi dari negara untuk menjaga perekonomian dengan melakukan penyelamatan terhadap perbankan pada saat tahun 98. Itu gambaran betapa likuiditas itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat perlu untuk dijaga, ya, sehingga risiko likuiditas ini merupakan salah satu poin yang sangat penting. Adapun memang sebelum kita masuk jauh ke materi, ya ini karena kita berdasarkan oleh buku yang diterbitkan oleh Saunders, ya. Sebenarnya kalau kita berbicara sendiri di OJK sendiri itu ada juga penerapan risikonya sendiri itu dibagi menjadi 8 kalau untuk di risiko diperbankan. Yang mana risiko likuiditas ini menjadi salah satu risiko yang di antara 8 risiko tadi. Ya, 8 risiko tadi apa saja ya selain risiko likuiditas, ada risiko kredit, ada risiko operasional, ada risiko pasar, ada risiko reputasi, ada risiko hukum, risiko kepatuhan, dan juga risiko strategik. Jadi itu Bapak Ibu pendahuluan kita, ya semoga pemaparan kami ini bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua dalam menambah wawasan berkaitan dengan risiko likuiditas di jasa keuangan. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan juga terkait relevansi likuiditas ya. Berbicara tentang relevansi likuiditas ini ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, memang kalau kita berbicara likuiditas ini fokusnya cenderung di penghimpunan dana seperti perbankan. Nah, kenapa penghimpunan dana seperti perbankan? Karena lazimnya memang likuiditas ini di perbankan itu sendiri perlu menjadi pertimbangan utama karena lazimnya kalau kita melihat dalam praktek yang terjadi, ya, perbankan ini kan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat dimaksud dalam bentuk kredit. Nah, penghimpunan dananya dalam bentuk simpanan. Ya, anggaplah simpanan itu dalam bentuk giro, tabungan, deposito sebagaimana umumnya. Kemudian penyaluran dananya dalam bentuk kredit. Nah, kenapa likuiditas sangat penting di bank? Karena kondisinya simpanan itu mayoritas akan mengendap atau sesuai dengan perjanjiannya lazimnya ya. Biasanya paling lama kan di antara giro, tabungan dan deposito itu adalah berkaitan dengan deposito. Nah, deposito itu pun itu sifatnya paling 3 bulan, 6 bulan, paling lama setahun. Sementara penyaluran kredit di sisi lain itu bisa disalurkan dalam bentuk yang kadang lebih dari 1 tahun. Ya, nah kondisi yang ini makanya sangat-sangat dibutuhkan ya untuk bank itu menjaga likuiditasnya karena ada gap itu tadi. Ya, dana yang dihimpun ya dalam bentuk simpanan itu bisa jadi dan seringkali jangka waktunya itu sangat pendek. Sementara dari sisi penyaluran dana itu sangat panjang ya. Kita berikan contoh saja penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada aparatur sipil negara misalnya. Nah, itu kecenderungannya itu sangat panjang ya, bahkan di atas 10 tahun. Akan tetapi penghimpunan dana itu nggak jarang sekali yang sampai 10 tahun dari masyarakat ya. Rata-rata itu paling 3 bulan, 6 bulan ya. Nah, sehingga likuiditas ini sangat penting bagaimana caranya bank itu mampu mengelola likuiditas memadai sehingga walaupun ada gap di sana, tapi bank mampu menjaga agar likuiditas tetap ada tersedia, ya, sehingga pada saat nanti misalnya ada jatuh tempo atau segala macamnya, itu memang sudah mampu diprediksi oleh bank bahwa mereka tetap memiliki likuiditas yang memadai untuk menopang operasional mereka atau penyaluran dana mereka, baik dana yang sudah tersalurkan maupun proyeksi penyaluran dana ke depan. Jadi begitu Bapak Ibu. Kenapa itu kalau kita mengatakan likuiditas ini relevansinya sangat-sangat sesuai di industri perbankan. Nah, jika kita berbicara likuiditas, walaupun di perbankan ya, menurut hemat kami pun itu sangat relevan di perbankan, ya, dan paling relevan di perbankan, namun tidak menutup juga bahwa relevan juga pada industri lain. Ya, contoh asuransi dan eh, investment funds ya. Investment fund ini ada macam-macam Bapak Ibu ya, ada industri manajer investasi ya, reksadana,
Kemudian dana pensiun juga sebenarnya itu investment funds ya, karena sebenarnya itu kan menghimpun dana, kemudian nanti dana yang disalurkan mereka investasikan gitu kan. Nah, pengembaliannya nanti untuk pensiunan itu sendiri. Nah, kenapa sangat relevan? Kayak misalnya asuransi kita contohkan, ya itu kan bersumber dari premi ya. Nah, premi ini kan disalur dana yang dihimpun dari masyarakat itu kan disalurkan dalam bentuk investasi ya. Nah, ketika mereka berinvestasi, ini kan harus ada ilmu likuiditasnya, menjaga bahwa asuransi itu tetap mampu menjaga penyaluran dana aman, sementara mereka juga punya dana untuk menjalankan operasional mereka. Nah, yang mana dari premi itu. Jadi premi itu nanti ada untuk operasional, ada untuk investasi. Nah, apabila di suatu kondisi di mana mereka tidak mampu menjaga risiko dengan baik, ya misalkan tiba-tiba perhitungannya salah atau proyeksinya salah sehingga tiba-tiba terdapat realisasi premi, ya klaim yang besar, yang sangat besar, yang mana di luar prediksi, dan saat itu juga asuransi tidak memiliki dana. Nah, itu mencerminkan sudah terjadi eksposur risiko likuiditas di sana, yang mana ada mismatch. Jadi pengeluaran klaim itu tidak sebanding dengan investasi yang dilakukan. Nah, dan itu kadang-kadang dampaknya bukan hanya dampak ke eksposur risiko likuiditas, namun juga bisa berdampak kepada permodalan, ya, sehingga permodalan pun bisa berdampak kepada potensi asuransinya menjadi gagal atau ada potensi keberangkrutan. Nah, ini yang makanya likuiditas juga sangat penting. Bagaimana si asuransi ini mampu menjaga agar premi itu dapat mencukupi kemampuan untuk investasi dana, dapat mencukupi profesional, dan yang ketiga dapat mencukupi untuk klaim yang akan diberikan atau dilakukan oleh nasabah asuransi. Nah, kalau di investment fund sendiri itu bagaimana dana itu bisa masuk dan bisa diinvestasikan dengan baik, ya. Karena jangan sampai ketika dananya tidak diinvestasikan dengan baik, maka selain itu menimbulkan kerugian, ya, dan itu bisa berdampak juga kepada kepercayaan orang yang menaruh dana, sehingga jangan sampai malah keberlangsungan institusi keuangan itu menjadi dipertanyakan dan akhirnya orang pun menarik dana atau berhenti menyalurkan dana kepada atau menyimpan dana di investment funds tersebut. Makanya kalau kita berbicara stabilitas sistem keuangan, likuiditas ini adalah kunci, ya. Makanya kalau kita berbicara likuiditas, ini seringkali berbicara tentang keseimbangan, ya, Bapak Ibu. Memang kalau kita berbicara likuiditas, karena kita berbicara kestabilan, itulah yang penting kita berbicara keseimbangan. Makanya kalau di dalam ilmu likuiditas itu atau dalam ilmu bisnis keuangan itu kita sering mendengarnya dengan Asset Liabilities Management, ya, ALMA, yang mana itu berbicara tentang likuiditas dan diseimbangkan dengan rentabilitas. Karena terkadang memang dalam industri keuangan, seringkali likuiditas dengan rentabilitas itu berbanding terbalik. Ketika kita terlalu kuat di likuiditas, kemungkinan besar rentabilitas kita tidak terlalu optimal. Tetapi ketika kita terlalu nge-push rentabilitas, ya seringkali likuiditas kita ketat gitu. Ya, sehingga memang keseimbangannya itu sangat penting untuk dijaga, Bapak Ibu semua. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik. Nah, sekarang tadi kita berbicara banyak tentang risiko likuiditas, kita masuk ke ranah yang lebih teknis ya, Bapak Ibu. Di sini kita sekarang berbicara tentang eh, penyebab risiko likuiditas. Nah, penyebabnya ada macam-macam ya, Bapak Ibu sendiri ya. Makanya tadi kita berbicara tentang ALMA, Asset Liabilities Management. Nah, ini contohnya nih. Jadi di sini ada risiko dari sisi liabilitas, risiko dari sisi aset. Nah, risiko dari sisi liabilitas itu penarikan simpanan mendadak ya. Atau mungkin kewajiban yang lain. Ini sih penarikan simpanan mendadak ini kecenderungannya untuk industri perbankan. Makanya dibanyakan simpanan. Tapi terkadang ini juga kalau di asuransi contohnya, itu klaim yang mendadak. Karena itu kewajiban. Karena ketika ada nasabah yang melakukan klaim asuransi dan secara ketentuan memang itu memenuhi syarat ya untuk diklaim. Nah, dan ketika klaim itu jumlahnya besar ya,
Jadi kadang-kadang terjadi insiden, misalnya ada kejadian pengusaha besar ya, mungkin gedungnya terbakar dan itu sangat besar dan ternyata eh, membutuhkan dana yang besar untuk asuransi membayar klaimnya, itu risiko likuiditas. Atau misalnya kecil-kecil nih, orang misalnya naruh premi ya, bencana alam. Kemudian pada saat kejadian yang terjadilah ada bencana alam ya, yang skalanya besar, misalnya satu kota terdampak gitu kan. Nah, akhirnya kan asuransi harus membayar klaim dalam jumlah besar dan itu termasuk dalam risiko likuiditas. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang risiko likuiditas ini macam-macam juga. Sebenarnya ini hanyalah contoh bahwa liability side risk itu penarikan simpanan mendadak, which is itu terjadi di perbankan. Ya, di luar perbankan juga ada risiko liabilitas tadi, seperti klaim misalnya ya. Nah, atau mungkin penarikan investasi orang, misalnya orang tadi investment funds ya, orang menaruh dana untuk berinvestasi di kita untuk nanti uangnya mereka kan kita sebagai yang manajer investasi kita investasikan kembali. Nah, siapa tahu orang menarik mendadak karena melihat bahwa oh mungkin portofolio kita selama ini kurang bagus ya, tidak memberikan keuntungan imbal hasil yang baik sesuai harapan atau memang rugi ya atau ada isu lainnya sehingga ditarik. Sehingga kejadian-kejadian mendadak lah kalau saya mengatakan kejadian-kejadian yang mengharuskan si industri keuangan itu membayar sejumlah uang tertentu dalam jumlah besar itulah yang bisa dikatakan sebagai liability side risk ya, sisi liabilitasnya itu likuiditas. Nah, itu yang pertama ya, risiko dari sisi liabilitas. Ya. Nah, kemudian kelanjutnya kita berbicara dari risiko sisi aset gitu ya. Nah, ini sering terjadi di perbankan nih, risiko dari sisi aset ya. Nah, jadi kita likuiditasnya ketat ya. Cuman permintaan dari sisi eh, kredit itu tinggi ya. Nah, kadang-kadang yang parah itu adalah ketika itu bukan cuman permintaan lagi, tapi sudah dalam bentuk komitmen ya. Nah, ini kadang-kadang contoh itu ada penyaluran kredit tuh yang memang sudah dibuat bertahap ya. Jadi misalnya tahap satu, oh misalnya tak kredit 10M, tahap satu 2M, tahap 2 4M, tahap terakhir nanti 4M lagi ya, tahap ketiga. Nah, pada saat tahap 2M, tahap satu mungkin belum terlalu terasa. Misalnya si bank salah perhitungan ya. Nah, ternyata melupa tuh. Oh, ternyata ada tahap 2 bayar 4M. Nah, itu resiko likuiditas tuh. Ketika mereka wajib misalnya berkomitmen sudah ya dalam perjanjian akan salurkan 4M lagi dengan waktu tertentu di tahapan tertentu. Taunya dana nggak ada. Itu contoh resiko likuiditas dari aset side risk ya. Bagaimana kita sudah mengkomitmen untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit tapi tidak terjadi. Ya, itu di perbankan. Nah, apakah hanya di perbankan? Oh, tidak. Ini juga terkadang aset side risk ini terjadi juga di dalam dunia tadi asuransi atau dana pensiun ya. Nah, kenapa? Jadi risiko likuiditas ini terjadi ketika misalnya aset side risk kita invest nih. Nah, ketika kita invest ya, kita jebol malah, boncos kita. Nah, bukan cuan tapi boncos. Nah, sehingga permintaan tadi, aset tadi yang harusnya misalnya kita tadi investasikan 10M, ya misalnya ada orang ya menaruh dana di kita 10M. Kemudian 10M itu kita salurkan dalam bentuk investasi. Nah, ternyata investasinya dari 10M itu boncos ya, turun sampai setengahnya sehingga tersisa 5M. Ya, 5M ini kan sudah rugi ya. Sehingga itu risiko likuiditas yang mana kita itu ada orang menaruh dana 10M tapi uang di kita tuh tinggal 5M ya karena boncos tadi. Nah, itu contoh juga aset side risk dalam likuiditas ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang likuiditas ini baik dari sisi liabilitas maupun sisi aset itu sama-sama berisiko. Ada juga kadang-kadang aset side risk itu kita mungkin menempatkan dana ya. Kadang-kadang kan bank juga ada menempatkan dana pada bank lain misalnya ya. Ya, nah kemudian sudah jatuh tempo ya bank mau narik misalnya ya bank A misalnya menaruh dana di bank B gitu ya. Terus bank A mau narik nih karena atau mungkin sudah jatuh tempo aja jadi dia mau narik gitu. Tahu-tahu bank B nggak bisa bayar. Nah itu risiko likuiditasnya untuk bank B di sisi liabilitas. Tapi bagi bank A itu di aset side risk. Jadi dia mengalami risiko likuiditas karena uang yang dia tempatkan itu nggak bisa dia tarik lagi gitu loh. Walaupun seharusnya dia bisa tarik jika mengacu kepada perjanjian. Nah itu aset side risk. Jadi
Itu gambarannya Bapak Ibu. Makanya dalam dunia normal itu aset dan liability risk ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penting bagaimana melakukan manajemen risikonya itu biasanya dalam manajemen ALMA, Asset Liabilities Management. Nah, kalau ketiga ini sebenarnya kita bicara risiko likuiditas yang konteksnya itu eksternal ya. Ini konteks di mana ada kondisi memang di luar dari kemampuan si industri keuangan itu sendiri, ya, yaitu volatilitas pasar dan krisis ya. Ya, ini kadang-kadang sebagaimana kita tahu bersama, itu krisis itu sendiri itu kan seringkali terjadi dan kita tidak bisa prediksi dan biasanya kalau dalam dunia keuangan itu berantai. Ya, nah ketika pasar volatile atau ada krisis, nah dan itu dampaknya berantai dan tidak bisa diprediksi, nah itu kan kadang bisa mengganggu risiko likuiditas. Jadi bisa bisa saja tadi penarikan simpanan mendadak itu terjadi ya karena adanya volatilitas pasar dan krisis. Jadi sebenarnya tidak ada kenapa-napa. Institusi keuangannya aman-aman aja mungkin bisa jadi. Tapi karena lagi krisis, akhirnya ada opini-opini negatif, orang pada takut segala macam, udah tarik gitu kan. Daripada saya taruh institusi keuangan, saya mending tarik tunai, kemudian saya taruh bawah bantal. Misalnya aja gambaran ya, gambarannya seperti itu. Ataupun ada volatilitas pasar ya, tidak bisa terprediksi misalnya, atau misalnya ada apa ya, bubble atau misalnya ada lagi booming banget ya di tempat lain gitu. Misalnya ini contoh saja, misalnya di perbankan itu simpanan banyak, kemudian tiba-tiba ada isu bahwa misalnya kripto ini sangat akan meningkat signifikan misalnya. Ya, kemudian pasar tuh volatile tuh. Oh, kripto menggelegar ya. Akhirnya orang-orang merasa bahwa oh, menyimpan di dana di bank itu tidak terlalu menguntungkan. Akhirnya saya taruh ke kripto semua dan akhirnya mungkin penarikan simpanan masif diperbankan untuk naruh di kripto itu. Ya, gambarannya ekstrimnya seperti itu ya. Ya, memang ada banyak sekali faktor eksternal yang sulit untuk diprediksi juga oleh industri ya. Karena namanya dunia sendiri kita perubahan itu tidak benar-benar bisa kita baca ya. Karena memang perubahan akan sering terjadi ya. Yang penting adalah bagaimana memanage risikonya. Sehingga kalau kita bicara likuiditas, tadi kita bicara kestabilan, kita bicara kemampuan untuk berjaga-jaga ya. Jadi itu Bapak Ibu. Cuman ada lagi yang menarik saya tambahkan terkait faktor eksternal ini, itu adalah risiko reputasi teman-teman ya Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara risiko reputasi, itu bisa berpengaruh kepada risiko likuiditas. Karena kalau kita bicara risiko reputasi, itu contoh dulu kalau Bapak Ibu tahu kasus terkait dengan Citibank, ya, itu ada namanya kasus Melinda D, ya, saya sebut saja itu. Ini kasus yang saya rasa sudah sangat populer dan Bapak Ibu bisa Google, ya. Nah, itu bicara risiko reputasi, bagaimana dampak dari kasus hukum itu berpengaruh tuh kepada likuiditas, ya yang mana orang waktu itu sempat khawatir terhadap dananya. Nah, itu kadang-kadang sering terjadi ya. Makanya penting juga bagi industri keuangan untuk menjaga reputasinya sehingga menjaga adanya upaya-upaya dari nasabah yang mungkin merasa tidak percaya untuk menarik dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar ya. Ya, itu juga yang harus dikontrol. Karena kadang risiko reputasi ini walaupun terkait dengan industri keuangannya secara langsung, namun kadang-kadang tidak bisa terkontrol ya. Nah, karena kita apalagi bicara media sosial yang udah makin merajalela lagi nih ya. Ketika muncul isu hoax aja kadang bisa berpengaruh gitu ya. Sehingga kadang-kadang memang dalam risiko likuiditas ini ya harus laras juga dengan manajemen eksposur risiko reputasi, media handling ya, baik media massa maupun media sosial. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya berbicara tentang penyebab risiko likuiditas. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ya, ini contoh kasus di tahun 2008 Bapak Ibu ya. Jadi pada saat 2008 itu kita tahu ya ada bubble ya terkait dengan kasus di Amerika ya dan berdampak ya kepada Indonesia juga ya. Mana pada saat itu ya pasar kredit membeku ya karena sudah dia terlalu jenuh ya orang merasa kayaknya udah ditutup puncak ya sehingga waktu itu membeku, interbank funding berhenti, LIBOR melonjak drastis. Ini contoh kasus 2008. Kalau tadi saya kasih contoh kasus 98 ya. Jadi memang kita bersyukur ya 298, 2008, 2018 sepertinya tidak terdapat gejolak yang
besar ya seperti tahun 98 dan 2008 karena memang kecenderungan ekonomi ini mengalami getaran besar itu di 10 tahunan ya yang angkanya 88 di ujung nih ya. Ya cuman memang ketika kita 2018 cenderung aman ya ternyata ada COVID ya yang mana itu juga cukup berdampak bagi kita dan ya likuiditas juga sempat terganggu ya karena memang kondisinya eh, masyarakat butuh uang ya sehingga banyak juga yang menarik dananya ya untuk menjaga operasionalnya untuk tetap terjaga baik operasional rumah tangga maupun operasional usaha ya karena memang waktu itu kesulitan gitu ya banyak usaha juga bangkrut ya ketika bangkrut ya otomatis harus membayar kewajiban-kewajibannya karena COVID tadi ya. Jadi memang likuiditas ini menarik bahwa karena tidak akan pernah lepas ya dalam pengelolaan keuangan karena likuiditas ini adalah hal yang sangat global ya. Jadi kalau ini kita bicara dari sisi dunia institusi keuangan, tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang pribadi kita, ya kita pun ya ada likuiditasnya kita ya. Mau bayar anak sekolah, itu bicara likuiditas gitu kan. Ya kan kalau misalnya ternyata gaji sudah dipakai untuk beli baju tahun baru, tahu-tahu eh, kita mau bayar anak sekolah nggak sanggup, itu bicara manajemen likuiditas yang kurang baik. Contohnya, ya. Nah, itu makanya kalau kita berbicara likuiditas itu kalau itu sangat lekat dengan keuangan, tidak bisa dipisahkan ya. Karena itu kita berbicara bagaimana menjaga keseimbangan tadi likuiditas ya, memenuhi kewajiban kita secara tepat waktu ya dengan sumber daya kita yang ada. Nah, makanya dalam dunia keuangan pribadi pun itu kan ada juga itu sebenarnya ilmu likuiditas tuh, ilmu pengelolaan keuangan ya. Yang mana kita diajarin tuh, oh harus menyisihkan 10% untuk berjaga-jaga misalnya ya. Nah, ada juga yang ditabung ya. Nah, itu bicara likuiditas itu ya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi likuiditas ini memang tidak sangat lekat ya, tidak bisa dipisahkan dengan dunia keuangan, baik itu dari level kita mikro, mikro banget kayak kita nih ya, pribadi manusia, maupun di institusi keuangan sebesar apapun itu ya. Itu Bapak Ibu terkait dengan contoh kasus 2008 ya, yang mana waktu itu juga dampaknya sangat besar. Nah, ini sekarang risiko likuiditas di bank ya, Bapak Ibu ya. Tadi juga sebenarnya sudah sempat saya jelaskan ya terkait risiko likuiditas di bank ya dari sisi likuiditas risiko penarikan dana besar-besaran ya yang mana itu ada macam-macam penyebabnya entah mungkin si penyimpan merasa ada kebutuhan untuk dirinya sendiri yang sangat besar atau mungkin dia ada tawaran menarik di tempat lain sehingga dia tarik dana. Ya, atau mungkin kadang-kadang ada juga orang narik dana karena sakit hati aja, karena mungkin kurang dilayani sama banknya ya. Atau kadang-kadang dirasa ada pelayanan yang lebih baik di tempat lain ya. Atau mungkin ada keuntungan yang lebih besar di tempat lain ya macam-macam ya. Atau kadang-kadang juga ada stres negatif juga terhadap banknya. Misalnya dilihat banknya, oh pas saya lihat laporan publikasi ternyata nih NPL-nya gede misalkan gitu ya. Atau ternyata ngelihat ada risiko reputasi, oh banknya terkena kasus hukum misalnya. Ada macam-macam Bapak Ibu ya, tapi memang risiko paling utama itu adalah penarikan dana besar-besaran kalau mau gampang ya. Cuman memang kalau dibalik itu apa ada macam-macam ya. Sehingga merupakan tantangan bagi perbankan itu untuk memanage risikonya sebenarnya. Karena skenario-skenario itu ada banyak sekali yang bisa menyebabkan penarikan dana besar-besaran itu terjadi ya. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kalau dari sisi aset tadi ya, kewajiban komitmen kredit ya yang mana itu sangat dibutuhkan ya, jangan sampai ketika bank wajib memenuhi komitmen kredit sesuai perjanjian, malah uangnya nggak ada ya, karena kelemahan dalam memanage likuiditasnya ya. Mungkin udah tersalurkan ke kredit lain gitu ya, atau mungkin tersalurkan kepada penempatan dana jangka panjang yang nggak bisa ditarik sewaktu-waktu gitu ya, sehingga tidak ada duit gitu. Nah, itu. Jadi kewajiban komitmen kredit ini penting. Apalagi ini kadang-kadang terjadi untuk debitur-debitur yang memang sifatnya kredit investasi, ya. Atau kredit proyekan gitu ya. Nah, kan kalau proyek itu ada termin sehingga kadang-kadang kredit itu kan bertahap atau kredit investasi itu kan dia ngelihat juga dari termin atau progres ya. Misalnya lagi bangun apa gitu ya. Oh, ini saya dicairkan dulu dana awal 2M misalnya kan kemudian misalnya 10M total 2M dulu. Nah, kemudian udah progres 30% ya udah ini 4M ya. Kemudian sudah progres 70% ini 4M lagi ya. Ya dan begitu seterusnya.
Nah, itu kan harus jalan tuh. Kalau enggak nanti banknya apa si debitur itu juga kesusahan. Ya dia kan sudah deal dengan bank itu ekspektasinya nanti dia dapat dana tepat waktu sesuai dengan termin. Tahu-tahu dia nggak bisa. Ya, itu gambaran nanti resiko likuiditas ya yang gagal dikelola sehingga nanti ngaruh ke kredit dan kreditnya nanti bisa terhambat ya penyalurannya. Penyaluran terhambat nih jangan-jangan bisa bikin kredit bermasalah juga karena proyeknya terhambat gara-gara uang nggak ada ya. Nah, itu makanya kalau kita berbicara risiko itu juga di perbankan atau di industri keuangan lainnya tidak bisa memang kita hanya melihat satu sisi. Risiko likuiditas itu sangat berkaitan dengan yang lain ya. Tadi seperti risiko likuiditas dengan reputasi ya, itu sangat berhubungan. Risiko likuiditas dengan risiko kredit itu sangat berhubungan. Risiko likuiditas dengan risiko pasar itu sangat berhubungan ya. Nah, makanya tadi kalau kita berbicara tentang aset liability ini ya, misalnya tadi risiko penarikan dana besar-besaran kaitannya dengan risiko pasar. Itu di risiko pasar tuh ada interest rate banking book ya. Nah, itu berbicara tentang suku bunga. Makanya ketika penarikan dana besar-besaran mungkin dianggap kurang menguntungkan, akhirnya apa yang dilakukan oleh si perbankan? Ya udah dia naikin bunganya. Nah, tapi kan ketika menaikkan bunga itu kan ada risiko. Nah, itu adalah risiko pasar ya. Yang mana ketika misalnya dia menaikkan suku bunga, berarti itu ada potensi risiko pasar ya. Ya, dan risiko pasar itu nanti bisa berpengaruh pada rentabilitas yang kurang optimal ketika eksposurnya terlalu tinggi ya. Makanya semua berkaitan ya Bapak Ibu, semua berkaitan. Nah, memang dan juga ini resiko likuiditas di bank itu ada ketergantungan pada wholesale funding memperbesar risiko ya. Nah, yang mana kita ini ya makanya kalau di resiko likuiditas itu ada yang namanya resiko macam-macam ya salah satunya resiko deposan inti ya. Nah, jadi ketika deposan intinya itu besar ya, itu semakin berisiko karena ketergantungannya si bank kepada orang-orang tertentu semakin tinggi ya. Ya, jadi bayangkan kita punya dana yang kita peroleh ya, simpanan kita, bank sebagai bank, itu ada 100 miliar contohnya. 100 miliar, ya seandainya itu ada 100 orang di dalamnya, yang mana dia menyimpan dana 1M, 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 itu resikonya cenderung lebih rendah ketimbang orang atau bank yang menyimpan dana 100 miliar, simpanan 100 miliar, yang mana itu berasal dari nasabah yang hanya terdiri dari 5 orang. Lima-limanya tuh nempatin 20, 20, 20, 20 gitu ya sampai 100 M. Karena apa? 100 M tadi itu ketika misalnya satu dua orang pergi ya, berarti 100 M tadi yang tadi ada 100 nasabah jadi 98 M. Tapi kalau ada 100 M tadi, 100 miliar tadi yang nasabahnya cuma 5 masing-masing sama 20 M, 20. Satu saja pergi, itu dari 100 langsung turun 80 miliar. Nah, gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang risiko likuiditas itu, ya itu juga ada kaitan dengan wholesale funding ya. Bagaimana kita harus menjaga jangan sampai terlalu tergantung kepada deposan-deposan besar dalam jumlah yang banyak gitu ya. Masif gitu dan mereka tuh mendominasi gitu. Nah, sehingga itu penting untuk dijaga sehingga agar ada keseimbangan, jangan terlalu bergantung kita kepada satu atau dua pihak tertentu. Itu sangat penting dalam risiko likuiditas. Karena kalau kita terlalu bergantung itu bahaya ya. Ya ini sebenarnya prinsipnya mirip prinsip investasi juga likuiditas ya. Jangan menaruh telur banyak dalam satu keranjang ya. Harus dipisah-pisah ya. Nah, itu kan investasi. Kalau di likuiditas ya sebenarnya mirip-mirip juga ya. Kalau bisa keranjang-keranjang yang kita sediakan itu isinya telurnya satu ya satu satu dipisah-pisah gitu ya. Orangnya beda-beda gitu ya dalam artian yang masuk. Ya sehingga kita tidak terlalu tergantung kepada satu dua pihak tertentu yang mana kalau dia kenapa-napa dikit ya dia cabut gitu ya. Nah, dan kita likuiditas terganggu. Nah, ya. Dan kadang-kadang itu nanti ngaruh ke risiko pasar Bapak Ibu ya karena kecenderungannya orang-orang yang memang punya dana besar dan memiliki kemampuan untuk mendominasi simpanan bank cukup besar ya berpengaruh kepada simpanan cukup besar itu pasti dia akan demanding biasanya. Demanding ya minta bunga besar lah segala macem lah ya. Dari demanding pasti ketimbang tadi nasabah-nasabah yang mungkin dananya cenderung kecil gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya semua risiko saling berkaitan. Itu risiko likuiditas di bank ya. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan pengukuran risiko likuiditas di bank ya. Ada banyak ya cara-cara mengukur risiko likuiditas di bank. Nah, dan ini kami coba rangkum saja.
Sebenarnya ada banyak cara-caranya secara rasio dan segala macamnya. Tapi salah satu cara mengukur risiko likuiditas di bank ini ya itu kita mencoba membandingkan ya sumber dengan penggunaan dana ya. Nah, jadi pendekatannya seperti apa? Nah, seringkali ini kalau dalam risiko pasar juga diterapkan, yaitu kita melihat namanya misalnya di perbankan tuh suku bunga dasar kredit ya. Itu pada saat kita memperhitungkan itu kan kita melihat sumber dananya dari mana, kemudian penyalurannya nanti kemana. Nah, di situ kita bisa melihat juga pola-pola perilaku tuh. Dari dana kita seperti apa, profilnya seperti apa, ya. Kemudian profilnya ini sendiri perlu dikelola seperti apa. Nah, sehingga otomatis pendekatan ini sendiri kita berusaha mengukur, ya, supaya menjaga likuiditas dengan baik. Misalnya, ya, kita punya instansi yang menyimpan dana di kita, jadi kita udah bisa baca misalnya. Likuiditas itu kecenderungannya akan melimpah misalnya di eh, tanggal 10 ke atas gitu ya misalnya. Karena nanti di awal bulan mereka harus bayar gaji ya misalnya contohnya gitu. Nah itu kita bisa baca oh di awal bulan nanti biasanya kita butuh tambahan likuiditas. Nah kalau yang lain enggak karena cenderung melimpah. Itu. Jadi memang kalau kita bicara likuiditas itu bicara seni kalau untuk apalagi poin satu nih ya pendekatan ini kita kadang harus memahami karakter yang menyimpan dana di kita sama karakter pihak-pihak yang kita salurkan dana gitu. Nah kita harus mampu tuh jangan sampai mismatch ya. Kita harus mampu menyeimbangkan, menyelaraskan sehingga pas ya. Sehingga kita bisa membaca perilaku mereka, sehingga kita udah mempersiapkan, oh ketika ada kebutuhan likuiditas di saat ini, kita udah ada punya backup plan-nya dari sini, contingency plan-nya seperti ini ya. Sehingga kita punya cara-cara untuk menjaga bahwa eksposur likuiditas itu tidak terjadi atau terjadinya rendah dan bisa diminimalisasi. Ya, jadi itu Bapak Ibu mengukur risiko likuiditas di bank dengan metode pertama ini Stars and Uses Fund Approach. Kemudian yang kedua, peer group ratio comparison, ini perbandingan rasio peer group. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara peer group ini ya kita hanya by data saja ya sebenarnya. Jadi terkadang memang yang metode pertama itu akan sangat-sangat sangat dibutuhkan untuk diterapkan. Dan yang kedua ini sebenarnya baiknya kita sebagai referensi, perbandingan untuk melihat posisi kita di mana. Jadi peer group ratio ini adalah supaya Bapak Ibu mungkin yang belum paham, peer group ini bicara tentang misalnya si Bank A ya anggaplah dia punya aset itu 5 sampai asetnya itu 5 triliun. Nah, dia akan mencari peer grupnya. Bank-bank mana sih yang asetnya itu misalnya ya mungkin di sekitar 1 sampai 10 triliun lah. Karena saya 5 triliun, saya cari 1 sampai 10 triliun. Kemudian dicoba dicari datanya, kemudian dicek. Nah, rasio-rasio likuiditasnya atau kinerja likuiditasnya seperti apa. Nah, dicek, dibandingkan dan dirata-ratakan ya. Jadi dilihatlah nanti, oh rata-ratanya segini ya. Oh, ternyata rata-ratanya segini untuk risiko. Misalnya kalau saya contohkan dalam diperbankan tuh salah satu rasio yang populer itu adalah LCR tuh. Liquidity Coverage Ratio. Nah, itu contohnya tuh. Nah, atau ada juga cash ratio. Nah, itu salah satu contohnya juga. Atau rasio deposan inti misalnya. Nah, itu salah satunya juga tuh. Nah, itu dicek tuh. Oh, rasio ini berapa, rasio ini berapa. Misalnya tadi rasio LCR-nya Bank A itu ya yang tadi asetnya 5 triliun itu 5 rasionya anggaplah 85% misalnya ya. Nah, ternyata dia pas melihat yang lain dirata-ratakan itu di 88. Nah, berarti dia secara likuiditas lebih bagus tuh karena LCR itu semakin rendah berarti likuiditasnya semakin kuat. Ya, dia 85 sementara peer group 88. Ya, tapi apakah dia ketika berbeda dengan peer group itu menjadi salah? Ya enggak juga, makanya ini hanya bisa menjadi referensi saja, ya. Untuk melihat sebenarnya kondisi di lapangan di industri itu seperti apa, ya. Ya, mungkin bisa jadi gambaran apakah mungkin saya 85% ini terlalu liquid kah sehingga banyak juga RJK yang lain atau perbankan lain itu malah di rata-rata 88 gitu. Nah, sehingga mungkin saya perlu melihat lagi apakah mungkin saya terlalu liquid sehingga mungkin dampaknya rentabilitas saya mungkin harusnya bisa lebih dioptimalkan misalnya ya. Itu makanya hanya referensi yang harus kita tetap harus lihat dalamnya. Tidak bisa hanya melihatnya dengan secara mentah, melihat data seperti itu saja.
Itu yang kedua, kemudian yang ketiga ada liquidity index ya. Nilai pasar versus nilai buku aset ya. Nah, ini penting Bapak Ibu, apalagi kalau tadi kita berbicara tentang investasi ya. Karena terkadang tuh ketika kita berbicara investasi itu sangat berkaitan dengan nilai pasar. Ya, karena bisa jadi ketika kita berinvestasi 1 miliar di suatu tempat, ya, secara nilai buku kita misalnya beli saham 1 miliar gitu ya. Ah, tapi belum tentu nilai pasarnya 1 miliar. Bisa jadi sebenarnya nilai pasarnya 900 juta. Lebih rendah. Ya, berarti kita ada kerugian tuh 100 juta tuh. Atau ternyata kita nilai pasarnya 2M, 2 kali lipat. Oh, berarti kita ada keuntungan 1 miliar tuh. Jadi 1 miliar penempatan aja udah ada nilai pasar 1 miliar. Nah, jadi kalau kita berbicara likuiditas itu juga sangat terkait dengan nilai pasar sama nilai buku aset. Nah, kita bicara nilai pasar, kita berbicara tentang risiko pasar juga. Nah, makanya saya mengatakan bahwa risiko likuiditas dengan risiko pasar ini memang sangat banyak kaitannya. Sangat-sangat banyak kaitannya, Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita berbicara risiko likuiditas, risiko pasar, ya, risiko kredit itu sangat berkaitan. Nah, selain itu, risiko likuiditas juga terdampak juga tuh dengan risiko reputasi, risiko hukum, ya. Nah, itu ya Bapak Ibu semua. Jadi semua resiko di perbankan ini saling berhubungan sehingga perlu di-manage dengan baik ya. Kita harus melihatnya secara per resiko pun kita harus melihatnya secara helikopter view 8 resiko. Itu semuanya harus kita lihat, kita manage ya sedemikian rupa sehingga kita bisa menerapkan manajemen risiko yang baik, baik dari sisi direksi, kemudian dari sisi Dewan Komisaris, ya maupun dari pegawai, sistem informasi, audit intern, penerapan kepatuhan, manajemen risiko, semuanya itu harus dikombin, disinergikan dengan baik. Jadi itu Bapak Ibu semua, ya presentasi dari saya ya sebagai pembuka. Ya selanjutnya nanti akan saya serahkan kepada Ibu Murni yang nanti juga akan dilanjutkan oleh Bu Jamila dan Ibu Yolanda. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar ya, karena saya satu-satunya pria di sini ya. Mungkin bagi pria-pria membosankan ya. Setelah ini tapi akan ada ibu-ibu ya, para wanita yang akan memaparkan gitu, bukan pria lagi kayak saya. Oke, demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Murniasi. Silakan Ibu Murniasi. Terima kasih Pak Joshua. Saya lanjut lagi ke selanjutnya kita bahas tentang maturity mismatch. Di sini ada analisis gap jatuh tempo aset vs liabilitas. Nah, analisis maturity mismatch ini mengukur perbedaan atau gap antara jumlah aset yang jatuh tempo atau terkonversi ke kas pada suatu horizon waktu dengan liabilitas yang harus dibayar pada horizon yang sama. Nah, ini untuk mengetahui kapan dan di mana bank mempunyai surplus kas, yaitu aset lebih besar daripada liabilitas, atau defisit kas, yaitu aset lebih kecil daripada liabilitas. Nah, defisit pada defisit pada horizon pendek ini akan menyebabkan resiko likuiditas akut. Nah, ini bank harus menutupnya dengan HQLA atau memperpanjang funding atau melakukan penjualan aset. Nah, dalam materi mismatch ini juga penting untuk stress testing likuiditas. Nah, kenapa juga penting? Karena materi mismatch ini juga menjadi bahan utama dalam stress testing dengan mensimulasikan penarikan besar atau haircut pasar, kita melihat seberapa besar defisit bisa membesar. Nah, penggunaannya dalam stress test ini mengubah asumsi untuk setiap komponen seperti rollover rate, withdrawal rate, atau haircut. Nah, dan mengevaluasi apakah kumulatif gap pada horizon kritis dapat ditutup tanpa menjual aset dengan kerugian besar atau meminta bantuan luar. Nah, di sini selanjutnya ada gap besar yang menyebabkan risiko lebih tinggi. Nah, gap negatif besar pada bucket pendek berarti bank punya kekurangan kas jangka pendek. Nah, semakin besar negatifnya, semakin tinggi kemungkinan perlu menjual aset cepat. Nah, meminjam mahal atau mencari bailout. Nah, analogi sederhananya ada gap besar, terjadi pasar liquid, terjadi kenaikan funding cost. Nah, karena butuh dana cepat, bank terpaksa melakukan fair sales. Nah, akibatnya bank mengalami kerugian modal. Nah, kerugian tersebut bisa membuat pasar dan nasabah hilangnya kepercayaan, sehingga menimbulkan kontagion atau penularan krisis ke bank lain. Nah, jadi ukuran gap adalah indikator awal seberapa rentan bank terhadap guncangan likuiditas.
Di sini kita selanjutnya bahas tentang BIS standar. Nah, BIS atau Bank of International Settlement, di sini ada tiga ya. Di sini ada LCR, ada NSPR, sama ditetapkan Basel III untuk memperkuat buffer likuiditas. Nah, LCR atau Liquidity Coverage Ratio ini untuk mengukur kemampuan bank untuk menahan tekanan likuiditas jangka pendek dengan membandingkan aset likuid berkualitas tinggi. Nah, HQLA terhadap net cash outflow dalam 30 hari skenario stres. Nah, secara prinsip bank harus mempunyai cukup HQLA untuk menutup kebutuhan kas bersih selama 30 hari. Nah, untuk NSPR atau Net Stable Funding Ratio, nah ini untuk mengukur kecocokan struktur pendanaan bank dalam jangka menengah atau 1 tahun. Nah, tujuannya untuk memastikan bank memakai sumber pendanaan yang relatif stabil untuk membiayai aset jangka panjangnya. Nah, sehingga mengurangi ketergantungan pada pendanaan jangka pendek yang mudah hilang. Nah, ditetapkan Basel III untuk memperkuat buffer likuiditas, ini setelah terjadinya krisis 2008 terungkap bahwa banyak bank yang gagal bukan karena kekurangan modal semata, melainkan karena kekurangan likuiditas dan ketergantungannya pada funding jangka pendek. Nah, Basel III adalah rangkaian reformasi internasional yang memperkuat standar permodalan, leverage, terutama likuiditas untuk meningkatkan ketahanan bank terhadap guncangan. Nah, tujuan utamanya ditetapkan Basel III ini untuk mengurangi kemungkinan krisis likuiditas sistemik, memaksa bank menahan buffer likuiditasnya jangka pendek dan memperbaiki struktur pendanaan jangka panjangnya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan bahas LCR. LCR ini atau Liquidity Coverage Ratio ini adalah standar Basel III yang mengharuskan bank memiliki HQLA-nya HQLA-nya setidaknya sebesar total net cash outflow 30 hari. Nah, artinya LCR-nya ini dia harus lebih besar daripada 100%. Nah, fokusnya adalah kesiapan jangka pendek. Nah, bank harus bisa bertahan sebulan penuh dalam kondisi stres, sambil menunggu solusi jangka panjang dari manajemen atau regulator. Nah, contohnya saja tuh pada saat pandemi COVID-19 Maret 2020, banyak bank dengan HQLA kuat bisa menghadapi penarikan dana jangka pendek tanpa intervensi besar. Nah, tujuan utamanya untuk LCR adalah mencegah bank run massal. Nah, karena buffer likuiditas yang kuat meningkatkan kepercayaan deposan dan stabilitas sistem keuangannya tuh secara keseluruhan. Nah, contohnya saya pada pasca krisis 2008 itu banyak bank global diwajibkan melaporkan LCR bulanan ke regulator. Nah, ini membantu mengurangi kepanikan di pasar wholesale funding karena investor tahu bank-bank besar punya buffer minimal sesuai standar Basel III. Untuk NCPR, selanjutnya untuk di NSPR atau Net Stable Funding Ratio, nah ini untuk mengukur apakah aset jangka panjang bank dibiayai oleh sumber dana yang stabil. Nah, standarnya adalah ASF dibanding dengan RSF minimal 100%. Nah, berbeda dengan LCR yang fokus pada horizon 30 hari, NSPR ini berorientasi jangka panjang minimal 1 tahun. Jadi dia harus di atas 1 tahun. Nah, tujuan dalam NSPR ini untuk mengurangi resiko ketergantungan pada dana jangka pendek, seperti pasar interbank atau repo overnight yang bisa mengering saat krisis. Nah, dengan NSPR, bank terdorong memperbesar porsi dana stabil seperti deposit retail, obligasi, dan ekuitas. Nah, sehingga struktur pendanaan itu lebih sehat dan resiko sistemik bisa ditekan. Nah, contohnya pasca krisis 2008, banyak bank Eropa kesulitan karena aset KPR jangka panjang dibiayai dengan dana wholesale. Nah,
wholesale jangka pendek ini. Nah, NSPR ini mencegah praktek ini dia terulang kembali. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang liquidity planning. Nah, untuk memastikan bank tahan terhadap guncangan likuiditas, kita perlu tiga pilar. Di sini ada stress testing skenario analisis, ada contingency funding plan, ada diversifikasi sumber pendanaan. Nah, untuk stress testing dan skenario analisis, ini adalah simulasi yang memodelkan skenario tekanan likuiditas untuk mengetahui apakah posisi likuiditas bank cukup dan sumber pendanaan darurat memadai. Nah, untuk skenario analisisnya ini dia memetakan berbagai kemungkinan kejadian eh, apa namanya kejadian supaya bank siap menilai impact dan merancang responnya. Nah, untuk jenis skenario yang biasa dipakai ada empat, yaitu idiosyncratic, terus ada market wide, terus ada combined share atau safer, terus ada prolonged stress. Nah, di sini untuk idiosyncratic-nya ini terjadi untuk penarikan nasabah besar-besaran dari satu segmen batalnya rollover oleh beberapa counterparty. Nah, market width itu pasar repo membeku atau tidak kenaikan spread funding, penurunan harga aset berkelanjutan. Nah, kalau yang untuk contoh yang di combined atau saver itu gabungan penarikan deposito atau adanya haircut aset dan drop rollover wholesale funding. Untuk contingency funding plan atau CVP, nah ini adalah rencana tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperoleh likuiditas saat terjadinya tekanan. Nah, CVP ini meminimalkan ambiguitas, menetapkan prioritas sumber dana, peran atau otoritas, dan komunikasi. Nah, sehingga saat krisis terjadi, respon cepat dan terkoordinasi. Nah, komponen wajib dalam CVP ini yaitu ada 8, ada governance and roles, terus yang kedua ada early warning indicator atau triggers, yang ketiga ada inventory sumber pendanaan dan kapasitas, yang keempat ada priority funding ledger atau playbook, yang kelima ada operational checklist, yang keenam ada communication plan, yang ketujuh ada liquidity stress scenario dan contingency trigger. Nah, yang kedelapan ada testing dan review cadence. Nah, selanjutnya yang untuk di diversifikasi sumber pendanaan, ini ketergantungan pada satu jenis funding, misal wholesale jangka pendek, meningkat risiko rollover. Nah, diversifikasi ini mengurangi konsentrasi counterparty, mata uang, tenor, dan instrumen sehingga bank lebih tahan terhadap shock tertentu. Nah, jadi jangan tergantung pada wholesale jangka pendek saja, tapi perkuat core deposit, term out funding-nya, dan bangun community lines. Nah, walaupun sedikit lebih mahal, ini mengurangi resiko rollover dan menjadikan struktur pendanaan lebih stabil. Nah, ketiga pilar ini harus didukung monitoring monitoring harian, governance yang jelas, dan latihan berkala untuk memastikan kesiapan operasional. Selanjutnya, kita akan bahas tentang early warning indicator. Nah, early warning indicator ini adalah alat paling awal untuk mendeteksi tekanannya likuiditas. Nah, di sini ada tiga, yaitu deposit drain meningkat, spread funding melebar, pasar interbank membeku. Nah, untuk deposit drain meningkat, ini terjadi ketika nasabah menarik dana cepat, misalnya 10% dalam 7 hari. Nah, dan menjadi sinyal awal likuiditas. Jika melebihi threshold, bank harus segera memverifikasi, terus mengomunikasikan, dan mengeksekusi CVP-nya. Nah, selanjutnya ada spread funding lebar. Nah, pelebaran spread funding ini menandakan risiko pasar terhadap pembiayaan antar bank tinggi. Nah, ini menaikkan biaya pendanaan dan memperkecil akses. Nah, ini harus segera melangkah untuk ambil langkah untuk funding daruratnya. Nah,
Terus yang ketiga ada pasar interbank membeku. Nah, kondisi ini di mana pasar antar bank menjadi sangat tipis. Nah, volume transaksi turun drastis, bid-ask spread melebar, counterpartinya berhenti, mengkotret. Nah, ini membuat bank sulit memperpanjang atau memperoleh funding jangka sangat pendek. Nah, membuat bank memakai committed lines atau fasilitas central bank dan segera menjalankan CVP. Nah, ketiga indikator ini harus dipantau bersamaan. Bila salah satu menyala, kita tingkatkan kewaspadaan. Bila dua atau lebih menyala, kita harus segera menjalankan contingency funding plan dan koordinasi dengan regulator. Dashboard real-time threshold yang dikalibrasi dan prosedur eskalasi teruji adalah kunci untuk meredam krisis sejak dini. Selanjutnya terjadi bank runs. Nah, bank run ini adalah penarikan dana deposan secara massal yang dapat berlangsung sangat cepat karena bank menyalurkan dana ke aset jangka panjang. Nah, mereka hanya menyimpan sebagian kecil cadangan kas, jadi penarikan besar dapat menguras dalam hitungan jam. Nah, biasanya bank run dipicu oleh hilangnya kepercayaan, adanya rumor atau berita buruk atau kegagalan entitas terkait. Nah, ironisnya, tindakan deposan itu sendiri dapat menjadikan ancaman nyata, dapat menyebabkan kegagalan bank, walaupun bank sehat sekalipun. Nah, contoh ilustrasinya saja itu sebuah bank ya, yang awalnya memiliki aset misalnya 1.000 miliar. Terus equity-nya ada 100 miliar, bisa menjadi insolvent jika deposan menarik 300 miliar dan aset yang harus dijual direalisasi dengan haircut besar. Nah, oleh karena itu, pencegahan seperti ini, deposit insurance, leader of last resort, buffer HQLA, serta kontingensi funding plan dan komunikasi cepat adalah kunci untuk mencegah dan merespon bank run. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Jamilah. Saya persilakan buat Ibu Jamilah. Oke, makasih Ibu Murni. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan perlindungan dari bank runs. Perlindungan dari bank runs ini dia melibatkan ada tiga pilar utama. Yang pertama itu central bank discount window atau lender of last resort. Yang kedua itu adalah fasilitas likuiditas yang darurat yang memungkinkan sebuah bank meminjam tunai dengan menyerahkan aset berkualitas sehingga mereka tidak perlu menjual aset dengan harga rugi yang saat ada penarikan mendadak. Terus yang kedua, deposit insurance itu merupakan jaminan simpanan dari pemerintah atau lembaga khusus. Lembaga khusus misalnya kayak kalau kita di Indonesia biasa dibilang LPS, yang biasa dia menjamin, kalau di Indonesia LPS dia menjamin nasabah per bank itu 2 miliar per rekening. Kalau di Amerika, lembaganya FDA, Federal Deposit Insurance Corporation, ia melindungi nasabahnya itu sekitar 250 US dollar. Skema ini menggunakan deposit kecil untuk mencegah supaya tidak panik. Yang kedua, yang berikut yaitu tidak kalah penting kita menjaga kepercayaan publik terkait bank rent ini. Bank rent sering lebih dipicu oleh kadang-kadang kita mendengar ada rumor-rumor bahwa dan persepsi daripada masalah yang sebenarnya kayak diperbesar gitu. Mungkin sebenarnya masalahnya tidak untuk sampai harus terjadi. Kadang-kadang media sosial menyampaikan sehingga membuat ketakutan kepada para nasabah. Bang Ras sering lebih dipicu oleh maka itu yang diharapkan yaitu dari regulator yaitu transparansi, perlu adanya governance yang baik, terus komunikasi yang efektif dan buffer likuiditas yang kuat menjadi benteng utama. Kombinasi ketiga hal ini
yaitu lender of last resort, jaminan simpanan, dan public trust adalah fondasi untuk mencegah bank untuk merusak stabilitas sistem keuangan. Next, yang berikut, slide berikut. Liquidity risk pada asuransi jiwa. Kalau kita melihat risiko ketika perusahaan tidak mampu memenuhi suatu kewajiban jangka pendeknya, misalnya kayak pembayaran klaim, penarikan polis, atau biaya operasional. Nah, karena keterbatasan dana tunai atau aset liquid ini, meskipun secara total aset dia lebih besar daripada kewajiban. Adapun karakteristik daripada asuransi sendiri, asuransi jiwa itu terdiri dari ada yang namanya exposure moderat. Kalau exposure moderat ini risiko likuiditas pada perusahaan asuransi jiwa dia relatif lebih rendah atau moderat dibanding bank. Hal ini karena arus kas premi biasanya dia posisinya stabil dan klaim bisa diproyeksikan dengan aktuarial. Yang berikut, kedua, klaim relatif dapat diprediksi dengan data mortalitas dan morbiditas dan pola serunder perusahaan. Asuransi biasa memperkirakan kapan nih dan berapa besar klaim yang akan muncul. Terus bagaimana berbeda dengan bank? Kalau bank kan tiba-tiba kalau misalnya terjadi runs berarti dia tidak bisa, itu kita tidak bisa memprediksi. Tapi kalau asuransi jiwa dia punya potensial klaim biasanya lebih terkendali. Nah, ini berimplikasi dengan model aktuarial perusahaan bisa mempersiapkan cadangan teknis dan likuiditas untuk membayar klaim dengan probabilitas yang cukup akurat. Yang ketiga mungkin lebih stabil, asuransi ini lebih stabil dibanding bank. Karena aset investasi asuransi jiwa itu dia cenderung panjang dan liability juga jangka panjang atau sesuai dengan durasi kontrak polis. Tidak ada risiko penarikan misal dalam bentuk demand deposit seperti di bank. Meski tetap ada risiko surrendernya, skalanya bisa lebih kecil dan lebih terkontrol. Next, liquidity risk pada asuransi umum. Ini ada perusahaan asuransi umum relatif rendah karena premi dibayar di muka dan polis berjangka pendek. Klaimnya biasanya dia jarang dan tersebar sehingga arus kas itu keluar dan mudah diprediksi. Namun risiko besar muncul ketika terjadi suatu bencana besar atau kejadian katastrofik, misalnya kayak terjadi gempa, banjir, atau pandemi yang bisa menimbulkan lonjakan klaim serentak. Nah, untuk mengatasi mengandalkan reasurasi atau diversifikasi portofolio serta cadangan katastrofik menjadi secara normal likuiditas asuransi umum stabil tetapi tetap rentan terhadap kejadian yang luar biasa. Next, liquidity risiko pada investment funds. Ini pertama dipengaruhi oleh redemption investor. Likuiditas fund sangat dipengaruhi oleh perilaku investor, yaitu investor bisa mengajukan redemption atau penarikan dana sesuai dengan aktiva bersih atau NAV. Jika redemption besar, manajer investasi harus menyediakan kas dengan menjual aset portofolionya. Yang kedua, risiko likuiditas meningkat saat krisis pasar. Pada kondisi normal, redemption bisa ditutup dengan kas yang tersedia. Namun saat krisis pasar bisa berpengaruh terhadap harga aset yang jatuh dan likuiditas pasar yang mengering. Investor cenderung panik dan menarik dana serentak. Dan yang ketiga, fund memperparah penurunan harga. Contohnya misalnya pada krisis 2008, fund berbasis
MBS atau ABS menghadapi redemption tetapi tidak bisa menjual aset karena apa namanya pasar membeku. Dan yang ketiga yaitu contoh ras penarikan di money market funds atau MMFS itu biasanya dianggap aman karena investasinya itu apa instrumen pasar uang. Namun krisis menunjukkan MMFS juga rentan. Contohnya misalnya kayak Reserve Primary Fund pada tahun 2008, salah satu MMF terbesar di Amerika Serikat apa breaking the back setelah menanggung kerugian dari obligasi Lehman Brothers, nilai unit turun di bawah 1 US dollar, memicu rush redemption investor. Dan redemption massal di MMFS itu membuat pasar pendanaan jangka pendek atau apa istilahnya commercial paper hampir lumpuh karena fund tidak bisa membeli instrumen baru. Next, next, manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas ini memiliki 3 pilar utama. Pertama yaitu diversifikasi sumber pendanaan agar bank tidak terlalu bergantung pada satu channel, misalnya hanya wholesale, wholesale saja. Yang kedua, menjaga portofolio aset liquid, terutama kas dan obligasi pemerintah yang bisa segera diuangkan saat terjadi penarikan mendadak. Yang ketiga, bisa menyiapkan fasilitas darurat seperti committed lines atau repo facility, sehingga bank memiliki backstop bila pasar normal membeku. Dengan kombinasi ini, bank dapat apa namanya menghadapi suatu shock likuiditas tanpa harus melakukan fire sale aset atau kehilangan kepercayaan publik. Next, next, yang berikut, next, slide berikut Ibu Murni. Nah, peran regulator. Peran regulator ini ada penerapan Basel III, LCR, dan MPR. Nah, ini bertujuan Basel III memperkenalkan aturan likuiditas utama atau liquidity coverage ratio atau LCR untuk ketahanan 30 hari dan net stable funding ratio atau NSFR untuk ketahanan pendanaan 1 tahun. Ini bertujuan untuk memaksa bank untuk apa namanya menahan buffer likuiditas jangka pendek dan memakai sumber pendanaan yang lebih stabil sehingga risiko rollover berkurang. Di sini mungkin apa yang diharapkan dari regulator yaitu mungkin transposisi ke peraturan nasional regulator atau otoritas pengawasan perbankan atau central bank menerjemahkan standar Basel ke aturan lokal yang menerapkan timeline implementasi dan bagaimana dia menentukan detail teknis atau apa yang termasuk hak kilah atau bobot ISF atau RSF. Mungkin indikatornya yaitu LSR atau dalam persentase harian per bulan. Kalau NSFR itu atau persen per periodik, kalau HICLA level maturity leader dan net cash flow-nya. Manfaatnya itu sebenarnya untuk meningkatkan resiliensi bank terhadap guncangan likuiditas jangka pendek dan jangka menengah, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kontagion akibat funding shock. Yang kedua yaitu stress test oleh bank sentral. Stress testing simulasi skenario ekstrem ini atau idiosyncratic dan market wide untuk menilai ketahanan likuiditas atau permodalan institusi dan sistem secara keseluruhan. Tujuannya sebenarnya untuk menentukan apa titik lemah sebelum krisis nyata benar-benar terjadi. Yang ketiga, deposit insurance scam. Ini adalah skema penjaminan simpanan yang menjamin
sebagian atau seluruh simpanan nasabah sampai batas tertentu jika bank gagal. Fungsi utamanya sebenarnya itu sebagai apa namanya mencegah panik withdrawal atau bank run dengan member kepastian kepada deposan retail. Nah, ini manfaatnya itu sebenarnya untuk menurunkan insentif deposan kecil untuk menarik dana yang apa dana saat rumor menstabilkan confidence publik. Yang kedua mungkin dia manfaatnya untuk mengurangi kebutuhan intervensi darurat yang mahal. Mungkin itu selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Yolanda. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk dalam studi kasus di sini, studi kasus tentang JP Morgan. Yaitu JP Morgan yang pertama menggunakan liquidity stress testing, di mana JP Morgan menjalankan stress testing likuiditas dengan berbagai skenario ekstrim, baik idiosinkratik, misalnya run pada JPM sendiri maupun market wide. Bagaimana implementasinya? Yaitu yang pertama, simulasi dilakukan dengan horizon intraday, di mana 7 hari, 30 hari, hingga 1 tahun. Asumsi mencakup tingkat penarikan deposito, gagal rollover funding, haircut besar pada aset, dan volatilitas pasar. Yang ketiga, hasil stress test digunakan untuk menentukan seberapa besar buffer likuiditas atau high quality liquid asset yang perlu dijaga. Pelajarannya, dengan stress testing yang komprehensif, JPM bisa mengantisipasi potensi shortfall likuiditas dan menyiapkan sumber pendanaan cadangan lebih awal. Yang kedua, memperhatikan komposisi tenor funding. Di sini yang dilakukan JPM yaitu aktif mengelola struktur jatuh tempo pendanaan atau maturity profile untuk mengurangi konsentrasi rollover dalam jangka pendek. Bagaimana implementasinya? Yang pertama itu menurunkan proporsi pendanaan jangka sangat pendek, overnight-nya itu 1 sampai dengan 7 hari, meningkatkan porsi pendanaan menengah sampai dengan panjang, yaitu obligasi jangka di antara 2 sampai 5 tahun. Yang ketiga, mengukur maturity gap antara aset vs liabilitas agar tidak terlalu besar. Pelajarannya di sini, dengan struktur tenor yang lebih seimbang, bank tidak terlalu bergantung pada pasar harian. Ini mengurangi risiko gagal likuiditas bila pasar interbank membeku. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi contingency plan. Yang dilakukan JPM di sini menyiapkan contingency funding plan atau CFP yang jelas, langkah-langkah darurat untuk menjaga likuiditas saat krisis. Komponen CFP JPM di sini yang pertama yaitu early warning indicators, spread funding, outflow deposit besar, kondisi pasar interbank, dan yang kedua ladder sumber pendanaan darurat yaitu gunakan HQLA, repo dengan kolateral, commit credit lines, central bank facilities. Yang ketiga, protokol eskalasi. Siapa yang mengambil keputusan, jalur komunikasi internal, eksternal, dan koordinasi dengan regulator. Pelajarannya adalah CFP memastikan bank bisa bereaksi cepat saat tekanan muncul sehingga mencegah panic selling atau krisis kepercayaan. Berikut strategi institusi keuangan modern. Di sini yang pertama mengelola funding cost dan maturity mismatch. Di sini maksudnya institusi keuangan modern tidak hanya mencari dana murah, tetapi juga memastikan jatuh tempo liabilitas seimbang dengan aset. Funding cost di sini yang pertama mengukur biaya rata-rata pendanaan, yaitu deposito, obligasi, wholesale funding. Yang kedua strateginya memperkuat core deposit, maksudnya lebih stabil dan murah, diverifikasi sumber dana, serta meminimalisir ketergantungan pada pasar jangka pendek. Yang berikut yaitu maturity mismatch-nya,
Yang pertama terjadi ketika aset jangka panjang atau kredit investasi dibiayai dengan dana jangka pendek. Strateginya yaitu maturity laddering, menyebar jatuh tempo, terming out liabilities, memperpanjang tenor funding, serta melakukan stress testing gap likuiditas. Pelajarannya di sini keseimbangan antara murahnya biaya pendanaan dan kestabilan tenor sangat penting. Jika terlalu mengejar dana murah, bank rawan krisis likuiditas. Jika semua dana panjang, biaya tinggi dan margin akan turun. Yang kedua yaitu membangun cadangan likuiditas. Maksudnya di sini FI modern menjaga buffer cash dan high quality liquid asset agar siap menghadapi outflow mendadak. Jenis cadangannya yaitu yang pertama kas dan deposito di bank sentral, yang kedua obligasi pemerintah yang liquid, aman, dapat direpo, dan yang ketiga surat berharga pasar uang. Fungsinya yaitu memenuhi rasio regulator yaitu LCR dan NSFR. Yang kedua menjadi first line of defense saat ada penarikan besar, dan yang ketiga memberi sinyal ke pasar dan regulator bahwa bank sehat. Pelajarannya adalah cadangan likuiditas sering dianggap tidak produktif karena imbal hasil rendah tetapi justru menjadi penyelamat saat pasar membeku. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi monitoring real time. Maknanya di sini digitalisasi memungkinkan FI modern memantau posisi likuiditas secara harian bahkan intraday. Fungsi monitoring real time yaitu satu melihat arus kas masuk dan keluar setiap jam. Kedua, menghitung LCR dan SFR intraday, bukan hanya bulanan. Ketiga, memantau konsentrasi deposan besar dan early warning indikator, yaitu spread funding, pasar interbank. Teknologi yang digunakan yaitu dashboard treasury berbasis big data. Kedua, integrasi core banking system dengan sistem likuiditas. Ketiga, AI atau analitik untuk memprediksi pola perilaku deposan atau potensi withdrawal. Pelajarannya yaitu deteksi dini sangat penting. Seringkali krisis likuiditas bukan karena bank tidak punya aset, tetapi karena terlambat menyadari outflow yang besar. Selanjutnya, pelajaran dari krisis. Di sini yang pertama likuiditas dapat hilang sangat cepat. Maksudnya yaitu meski kondisi bank terlihat sehat di atas kertas, akses ke kas bisa lenyap dalam hitungan jam, hari jika kepercayaan hilang. Mekanisme yang terjadi ketika itu yaitu penarikan simpanan massal atau redemption besar dari investor. Yang kedua tuh hilangnya pasar sekuritas, aset yang semula liquid tiba-tiba tidak bisa dijual atau hanya bisa dilepas dengan haircut besar. Contoh nyata itu pada tahun 2008 Lehman Brothers collapse. Banyak bank global kehilangan akses funding dalam waktu kurang dari 48 jam. Yang kedua tuh dapat dilihat waktu tahun 2023, Silicon Valley Bank mengalami outflow sekitar 42 miliar USD hanya dalam sehari setelah muncul rumor masalah solvabilitas. Pelajarannya di sini bank tidak bisa hanya mengandalkan kondisi normal, buffer cash, dan skenario stres. Harus selalu siap. Yang kedua, interbank market tidak selalu dapat diandalkan. Maksudnya di sini pasar antar bank sering dianggap sebagai sumber dana terakhir. Namun saat krisis, bank saling curiga dan berhenti meminjamkan. Mekanisme yang dapat dilihat di sini, yang pertama ketidakpastian atas kualitas aset dan exposure membuat bank enggan memberi pinjaman tanpa jaminan. Yang kedua, biaya pinjaman melonjak drastis. Contohnya spread LIBOR, OIS melebar. Pelajarannya yaitu interbank market tidak boleh menjadi satu-satunya backstop likuiditas. Bank harus punya sumber alternatif seperti retail deposit, repo secured, commit line, dan central bank fasilitas. Yang ketiga yaitu regulasi pasca krisis memperketat buffer likuiditas. Maknanya di sini setelah krisis regulator global
atau Basel Committee menyadari pentingnya buffer likuiditas yang cukup sehingga lahirlah aturan baru. Yaitu perubahan utama yang dapat dilihat di sini pada Basel III memperkenalkan Liquidity Coverage Ratio atau LCR. Bank harus punya HQLA lebih daripada 100% net cash outflow untuk 30 hari. Yang kedua tuh Basel III juga mewajibkan Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Struktur pendanaan harus stabil minimal 100% dalam horizon 1 tahun. Dan yang ketiga, pengawasan lebih ketat oleh regulator melalui stres tes berkala dan laporan likuiditas. Pelajarannya, regulasi memang meningkatkan biaya, tapi hasilnya adalah sistem perbankan yang lebih tahan terhadap shock. Berikut, selanjutnya Murni. Oke. Dari seluruh pembahasan, kita bisa menyimpulkan 3 hal utama. Pertama, risiko likuiditas adalah salah satu risiko paling krusial bagi lembaga keuangan. Karena hilangnya likuiditas bisa memicu kegagalan dalam hitungan hari, meskipun aset masih besar. Kedua, risiko ini paling dominan di bank dibanding sektor lain. Sebab model bisnis bank sangat bergantung pada dana jangka pendek yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Dan yang ketiga, risiko likuiditas harus diukur dan dikelola secara terstruktur melalui LCR, NSFR, stress testing, dan contingency planning. Tanpa kerangka yang kuat, bank maupun FI lain berisiko kehilangan kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama stabilitas. Slide berikut. Kesimpulan yang kedua yaitu yang pertama, BIS menetapkan standar global. Maknanya di sini Bank for International Settlement BIS melalui Basel Committee on Banking Supervision BCBS menetapkan standar likuiditas global pasca krisis 2008. Standar utama Liquidity Coverage Ratio LCR memastikan bank punya high quality liquid asset lebih dari kebutuhan outflow bersih 30 hari. Net Stable Funding Ratio memastikan bank membiayai aset jangka panjang dengan pendanaan stabil dalam horizon 1 tahun. Tujuannya menciptakan disiplin global sehingga perbankan di seluruh dunia memiliki kerangka yang sama untuk menghadapi risiko likuiditas. Yang kedua, likuiditas harus dijaga melalui perencanaan dan regulasi. Maksudnya, menjaga likuiditas tidak cukup dengan buffer kas, tetapi butuh perencanaan matang dan dukungan regulasi. Perencanaan internalnya yaitu pertama liquidity planning, stress testing, skenario analysis, maturity mismatch analysis. Yang kedua contingency funding plan CFP, yaitu playbook darurat jika terjadi run atau outflow besar. Peran regulasi di sini, regulator menetapkan rasio, melakukan stress test, dan memastikan kepatuhan. Yang kedua, deposit insurance scheme menambah lapisan perlindungan untuk mencegah panic withdrawals. Pesan inti di sini, likuiditas adalah tanggung jawab bersama. Bank harus merencanakan, regulator harus mengawasi. Yang ketiga, pentingnya kepercayaan publik dalam menjaga stabilitas. Maksudnya di sini, meski ada standar internasional dan regulasi nasional, faktor psikologis berupa kepercayaan publik tetap kunci utama. Mengapa penting? Yang pertama, Bang Rang seringkali dipicu rumor dan persepsi, bukan fakta fundamental. Yang kedua, tanpa kepercayaan, bahkan bank sehat bisa runtuh karena penarikan massal. Cara cara menjaga trust, yaitu yang pertama, transparansi laporan keuangan dan komunikasi yang konsisten. Yang kedua, tata kelola yang baik dan pengawasan efektif. Yang ketiga, jaminan simpanan yang kredibel, serta dukungan bank sentral sebagai lender of last resort. Baik, demikian presentasi
dari kami mengenai risiko likuiditas. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa likuiditas adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan keuangan sebuah institusi, khususnya perbankan. Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan gangguan operasional, bahkan krisis kepercayaan. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, serta menjadi bahan diskusi untuk mencari solusi dan strategi pengelolaan risiko likuiditas yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.